Halo teman-teman, kita sedang mau pilih bayi. Nah ini ada artis. Hei, ini pembuat logo Hamid Anwar ini. Ki semesku di gawa wong arep digolong tak odake. Nah ini saya ada di kantor Desa Klepu. Oke teman-teman, kita berangkat. Ini hari Minggu ya teman-teman, tanggal tanggal berapa ini? Ini jam 12:30. Kita menuju arah Pringapus teman-teman, sambil merasakan bagaimana tarian dari ini nih CBR 150 cc tahun 2018 ya, apa 2008 tadi ya, lupa saya. Ini seperti ini. Panelnya ini ada panel bensin, panel RPM, kecepatan RPM ya, sama apa itu, ada HC itu apa itu, hot cool ya, radiator ya. Baru tahu ini ada motor pakai radiator segala. Oke, ini seperti vlog saya yang dulu ya teman-teman. Di vlog saya yang dulu ini kita lewat Desa Klepu ke kiri karena tujuan kita mau ke tempat teman saya yang ada di Joho itu, Joho Pringapus. Jadi Joho itu adalah salah satu dusun di desa Wono Asri ya, Wono Asri apa Wonosari atau mana ya, lupa saya. Coba nanti kita lihat ya. Ntar ini macet nih, ada yang ada Innova. Macet rek. Saya juga tidak biasa pakai motor kopling nih ya. Nah ini jalannya sempit, jadi kalau ada yang simpangan harus ngalah salah satu. Ya seperti hubungan rumah tangga itu juga seperti itu teman-teman. Jadi yang kalian yang belum berumah tangga jangan kaget, nanti kalau sudah berumah tangga itu pasti sering terjadi perbedaan pendapat ya. Ya ada yang sering, ada yang kadang-kadang, tapi pasti ada lah. Nah itu makanya salah satu harus mengalah. Nah ini kantor PTP Afdeling Klepu teman-teman, ini tempatnya alas karet. Jadi ini karetnya itu dipanen setiap apa ya. Ini ada pengolahannya juga ini teman-teman. Oke, itu kok ada orang yang di hutan karet tuh ngapain ya kira-kira? Kita ikuti Avanza ini, Avanza Innova plat B ya teman-teman. Innova plat B. Wah ini motornya Arvis ini spionnya ndak standar, ini ndak, saya tidak bisa lihat belakang jadinya. Bolah cah nom, wajar. Ini perumahan apa ini, Pringsari ya kayaknya. Oke, jadi CBR 150 cc ini tariannya enak ya, tariannya enak, responsif. Terus dari suasana mesinnya juga antep ya. Dari bodi juga tidak begitu berat, ringan, karena bodinya ini ramping nih bodinya teman-teman, dibanding CBR yang baru itu. Ini ramping bodinya, jadi enteng, tapi ya enggak keentengan kayak Satria F itu kan kecil banget ya bodinya, itu terlalu enteng kalau itu. Saya ini tak cari cara buat menyalip kalau bisa. Tak salipnya dulu, bisa enggak ya? Wah kenceng dia, enggak mau salip, ya udahlah. Sorry ya teman-teman, pemandangannya jadi terhalang, jadi saya kesulitan menghindari lubang-lubang kalau seperti ini. Ya udahlah, hati-hati aja lah, yang penting selamat sampai tujuan ya. Oh ya teman-teman, nanti di perempatan depan itu kan ada perempatan ke Desa Kaliulo ya. Nah Desa Kaliulo itu salah satu yang terkenal itu adalah apa namanya, ada penghasil
mata air penghasil apa ya, yang asin-asin itu loh, belerang atau apa ya. Dan di sana itu sering dibikin untuk bahan pembuat uyah bleng teman-teman. Uyah bleng itu garam yang kuning itu biasa dibuat untuk apa namanya, pembuatan gendar itu ya kalau tidak salah ya. Oke lah, kita ngalah aja lah, saya tidak berani nyalip ini, susah, jalannya sempit. Satu, jalannya sempit. Dua, saya bukan orang sini. Tiga, ini bukan motor saya. Ya wes lah, kita manut aja. Kita salip dulu ya. Wah, dia ngiri, alhamdulillah teman-teman. Dia ngiri. Kita tengok dulu. Masih kelihatan ya teman saya, tidak kesasar. Nah, teman saya ini dua ini berasal dari, satu dari Muntilan teman-teman, satu dari Temanggung. Nah, yang teman saya dari Muntilan itu kerjanya di Jepara sehari-hari. Nah, dia adalah teman baik saya sejak TK, SD, SMP gitu. Jadi sampai STM, dari TK, SD, SMP, STM itu satu kelas terus. Ya enggak ding, SMP enggak satu kelas, tapi masih satu sekolah. Nah ini teman-teman, di depan ini ada perempatan ini kiri ke Kaliulo yang saya ceritakan tadi ya. Ini kita mau lurus Toko Mulia. Oke, hati-hati ini perempatannya tanpa bangjo ya, hati-hati. Kita lurus teman-teman menuju arah Wonorejo ya. Jadi kita sudah berada di ruas jalan apa ini namanya? Tidak ada namanya. Oh, Jalan Karangjati Tandi ya, Jalan Karangjati Tandi ya. Jadi ini kalau lurus mungkin sampai daerah Candi ya. Candi itu Candi Rejo kayaknya. Ini kontur jalannya beton teman-teman, dan betonnya kualitasnya tidak bagus, jelek. Jadi apa namanya, getar-getar ini, kurang enak ya. Nah di sini ini juga banyak perusahaan teman-teman nih, PT Pergudangan, PT Bumi Wahyu ini, kemudian Angkringan Dapur, terus ada itu depan itu kalau tidak salah PT Hoblun itu teman-teman. Saya pernah nganter istri saya tuh ngelamar kerjaan di situ. Ngelamarnya di administrasi sih, tapi tidak ada panggilan. Ya udahlah, ini ada operasi pondok pesantren teman-teman. Kita masih melanjut lewat jalan apa, beton ini ya. Ini berapa sih percepatannya ya? 6 ya kayaknya ya. Tidak hafal saya. Korin Jaya ini juga salah satu perusahaan yang ramai kayaknya. Nah itu panoramanya seperti itu teman-teman. Itu panoramanya adalah perbukitan ya, perbukitan, wilayah hijau, hutan-hutan jati. Nah ini juga ada perusahaan lagi, apa ini namanya saya kurang tahu. Ini PT Gemah Makmur. Nah saya itu dulu tuh tidak pernah kesini, tidak pernah tahu daerah apa sini. Cuma pernah sekali itu nyumbang ke tempat teman saya tuh di sini Wonorejo ya. Di Wonorejo nyumbang. Kemudian teman saya yang satu itu ceritanya malah dapat orang sini. Jadi teman saya orang Muntilan itu, yang namanya Moe Raymond itu malah menikah sama orang sini. Dido ketemu Rondo ceritanya. Jadi dia itu dapat orang sini, kemudian menikah setelah dia kerja di Afrika ya. Kerja di Afrika itu 1 tahun teman-teman. Jadi teman saya itu seniman pahat batu teman-teman. Nah ini, selamat datang Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus. Oke, terima kasih sudah diucapkan selamat. Nah, kerja di Afrika itu 1 tahun mengerjakan orderan pahat batu di sana ya. Orderan pahat batu untuk membuat apa ya, instalasi kesenian. Instalasi kesenian apa ya, relief kayaknya di Istana Kepresidenan atau Istana Negara ya, pokoknya bangunan pemerintah lah di sana. Oke, kita cek. Teman saya masih kelihatan di belakang. Mereka tadi udah bilang tidak mau di depan saya, katanya tidak mau di depan saya soalnya mau tak buat vlog. Ya wes lah, tidak apa-apa.
Ini agak jauh ya dari Pringapus. Sudah sekitar berapa ini? Mungkin 2 kilo, 3 kilo ya. Nah, ini pemukiman di sini juga cukup ramai teman-teman. Terus ini tuh nanti kalau lurus bisa ke arah Candirejo. Candirejo itu salah satu desa terluarnya Kabupaten Semarang ya. Jadi berbatasan dengan mana ya? Berbatasan dengan Kabupaten Demak apa Kabupaten Grobogan ya teman-teman ya. Tapi yang jelas itu sudah terluar teman-teman. Kemudian di tempat teman saya itu yang di Joho itu juga begitu. Jadi dia itu perkampungan terluar. Sorry. Perkampungan terluar, kemudian kalau dia ke sawah gitu, ke sawah wetan desa gitu, ketemunya sudah sungai. Lah setelah sungai itu dia sudah bukan Kabupaten Semarang lagi, sudah Kabupaten mana? Grobogan kayaknya, Kabupaten Grobogan kalau saya tidak salah ya. Nah, infonya seperti itu. Nah, teman saya ini ceritanya sekarang punya anak. Terus kita mau nengok nih anaknya itu. Namanya tuh dikasih nama Reiga, Raymond ganteng dari ini. Ya sembuh lah. Semoga-moga tercapai doa orang tua menjadi anak yang ganteng. Ganteng rupanya, ganteng hatinya. Amin. Oke, kita nampaknya sudah mau keluar dari desa Wonorejo teman-teman. Kita ada masuk di desa Wonoyoso. Oh, Wonoyoso teman-teman. Lupa saya tadi bilang Wonosari apa Wonoasri tadi. Wonoyoso teman-teman. Nah, jadi Joho itu yang tempat teman saya tadi adalah salah satu dusun di desa Wonoyoso sini. Saya tuh dulu pertama kesini naik naik motor ya, wah ternyata jauh juga. Saya sama anak sama istri itu ya sampai capek bokongnya. Ya maklum, wong saya gendut, istri saya gendut. Bukan gendut sih, badannya besar. Nah, itu naik motor Beat kan kecil ya, wah capek bokongnya, pedus. Tambah lagi bawa anak ya. Terus saya kesini lagi yang kedua itu kemarin bawa Motuba klutak-klutik, setirnya klutak-klutik teman-teman, karena kaki-kakinya sudah minta diservis itu. Ini ada perapatan Wonoyoso teman-teman. Kalau ke kanan kemana, ke kiri kemana, yang jelas masih di desa-desa sini saja ya. Ini pemukimannya padat ya teman-teman ya, kanan kirinya padat. Jadi kemungkinan untuk memperlebar jalan itu sudah agak sulit ini. Jadi jalannya ini sekedar cukup untuk satu mobil, tapi kalau berpapasan ya salah satunya harus sedikit mengalah ya. Permisi ibu-ibu pemuda Pancasila. Nah, ini kita sampai di daerah mana ya, Larangan kayaknya, hutan Larangan. Kalau ingat Larangan tuh saya jadi ingetnya sama itu apa, KKN Desa Penari itu loh kan. Di sana kan ada cerita hutan larangan ya. Ini MA Mambaul Quran, ini tempatnya apa namanya, sekolah-sekolah ya. Teman saya itu Pak Muharor sama Pak Ali itu ngajar di sini di Mambaul Quran teman-teman. Ini jalannya sudah mulai jelek, mungkin harus dipikirin oleh pemerintah desa supaya bisa diperbaiki ya. Teman saya masih terlihat di belakang teman-teman. Joho ini ternyata ya cukup jauh ya dari Pringapus itu ya, kira-kira paling cepat ya 10 menit lah. Ya enggak bisa cepat karena jalannya ya seperti ini konturnya. Jalannya agak rusak, jadi ya pelan-pelan aja, yang penting sampai lah. Nih, di sini ini juga padat nih seperti tadi ini. Kanan kirinya udah rumah-rumah. Tapi kan ya pasirnya kok banyak ya di sini ya. Jadi kayak apa, suasananya itu kayak rodok bleduk gitu ya. Banyak pasir.
Oke teman-teman, kita udah hampir sampai nih di Johor. Iya, ini kita udah di Johor ini ya, kita ya. Udah Johor lah, rumah teman saya itu masih agak ke sana sedikit nih. Kalau lurus kemana itu ya, jalan beton tuh ya. Kalau rumah teman saya ke sini. Nah, ini ada beberapa rumah kosong. Ini ada masjid, petunjuk ya, petunjuk. Agak tua juga ini masjidnya. Agak tua ya masjidnya ya. Dari desainnya kelihatan tua ini. Masjid zaman dulu. Ini udah mau sampai teman-teman. Rumah teman saya itu, rumah Mas Muek Raymond lah, ini nih rumahnya ini nih. Nih. Alhamdulillah sudah sampai.